Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Wave Energy. Oke, yang pertama ada definisi. Untuk definisi sendiri yaitu energi gelombang merupakan sumber energi terbarukan di mana kita menangkap energi yang dihasilkan secara alami oleh gelombang. Gelombang mendapatkan energinya dari angin yang melewati permukaan laut dan dapat mentransmisikan energinya dalam jarak jauh dengan sedikit degradasi. Energi gelombang dianggap sebagai sumber energi terbarukan yang signifikan. Energi dalam suatu gelombang ditentukan dan dihitung berdasarkan tinggi gelombang, kecepatan, panjang, dan massa jenis air. Meskipun sebagian besar teknologi gelombang dimaksudkan untuk dipasang di dekat permukaan laut, teknologi ini dapat digunakan di lokasi dekat pantai, lepas pantai, dan jauh lepas pantai, tergantung pada lokasi sumber dayanya. Lalu ada sistem untuk wave energi. Sistem wave energi ini terdapat dua sistem, yaitu sistem offshore atau lepas pantai yang dirancang pada kedalaman 40 meter dengan mekanisme kumparan yang memanfaatkan pergerakan gelombang untuk memompa energi. Listrik dihasilkan dari gerakan relatif antara pembungkus luar dan pendul dalam. Cara lain untuk menangkap energi gelombang laut dengan sistem offshore adalah dengan membangun sistem tabung dan memanfaatkan gerak gelombang yang masuk ke dalam ruang bawah pelampung sehingga timbul perpindahan udara ke bagian atas pelampung. Gerakan perpindahan udara inilah yang menggerakkan turbin. Lalu sistem yang kedua ada sistem onshore. Dan pada sistem onshore ini terbagi menjadi 3 metode yang dapat digunakan, yaitu wave surge, lalu ada float system, lalu yang kedua ada sistem onshore. Pada sistem onshore ini terdapat 3 metode yang dapat digunakan, yaitu wave surge, float system, dan oscillating water column system. Secara umum pada prinsipnya, energi mekanik yang tercipta dari sistem-sistem ini mengaktifkan generator secara langsung dengan mengirim gelombang fluida yang kemudian mengaktifkan turbin generator. Pada dasarnya, prinsip kerja teknologi yang mengkonversi energi gelombang laut menjadi energi listrik adalah mengakumulasi energi gelombang laut untuk memutar turbin generator. Karena itu, sangat penting memilih lokasi yang secara topografi memungkinkan akumulasi energi. Dan untuk eksploitasi energi pada sistem wave energy ini lebih efisien jika digunakan dengan sistem pertama, yaitu sistem offshore atau lepas pantai. Energi yang didapat akan lebih banyak daripada sistem onshore. Kelebihan pembangkit listrik tenaga gelombang atau wave energy. Yang pertama, setiap mesin dapat memberikan daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik tahunan. Pembangkit listrik tenaga gelombang dilengkapi dengan sistem monitoring canggih yang dapat merekam dan menyimpan data produksi energi secara real time. Data ini mencakup informasi tentang jumlah energi yang dihasilkan, kondisi operasional mesin, dan pola penggunaan energi. Dengan data ini, kita dapat memastikan bahwa setiap mesin dapat memenuhi kebutuhan listrik tahunan yang diperlukan. Selain itu, data ini membantu dalam perencanaan dan pengoptimalan distribusi energi sehingga meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem. 2. Biaya KWH terendah di pasar. Pembangkit listrik tenaga gelombang menawarkan biaya per kilowatt yang sangat kompetitif. Ini disebabkan oleh efisiensi tinggi dalam konversi energi gelombang laut menjadi listrik dan pemanfaatan teknologi canggih yang mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan. Selain itu, karena sumber energinya adalah gelombang laut yang melimpah dan berkelanjutan, biaya bahan bakar dapat diabaikan. Dengan demikian, kita dapat menawarkan listrik dengan biaya yang rendah dibandingkan sumber energi konvensional lainnya. Yang ketiga, pekerjaan minimum di lokasi pembangkit listrik tenaga gelombang. Pembangkit listrik tenaga gelombang didesain untuk meminimalkan intervensi manusia di lokasi. Proses instalasi dan operasi sebagian besar bersifat otomatis, memungkinkan sistem bekerja dengan sedikit pengawasan manusia. Teknologi kontrol jarak jauh dan otomatisasi memastikan bahwa mesin dapat beroperasi secara optimal dengan tim kecil yang diperlukan untuk pemantauan dan pemeliharaan dasar. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan keselamatan kerja. Yang keempat, tidak ada pemeliharaan yang dilakukan di lokasi lepas pantai. Pembangkit listrik tenaga gelombang dirancang untuk beroperasi dengan sedikit atau tanpa pemeliharaan yang rutin, terutama di lokasi lepas pantai yang sulit dijangkau. Mesin-mesin ini dibuat dengan material yang tahan terhadap korosi dan kondisi lingkungan laut yang keras, sehingga umur pakainya
lebih lama tanpa memerlukan pemeliharaan yang intensif. Desain yang kokoh dan andal ini memastikan bahwa mesin dapat terus menghasilkan listrik tanpa gangguan, mengurangi biaya operasional dan risiko yang terkait dengan pekerjaan di lokasi terpencil. Kemudian, kekurangan pembangkit listrik tenaga gelombang diantaranya 1. Gangguan atau perusakan kehidupan laut. Pembangkit listrik tenaga gelombang dapat menyebabkan gangguan pada ekosistem laut. Struktur yang ditempatkan di laut dapat mengubah habitat alami, mengganggu pola migrasi ikan, dan mempengaruhi kehidupan laut lainnya. Suara dan getaran yang dihasilkan oleh mesin juga dapat mengganggu hewan laut yang sensitif terhadap suara. Upaya mitigasi diperlukan untuk meminimalkan dampak ini, seperti desain ramah lingkungan dan studi dampak lingkungan yang menyeluruh sebelum instalasi. Kemudian yang kedua, jika ada kerusakan akan sulit diperbaiki. Mesin pembangkit listrik tenaga gelombang yang ditempatkan di laut sering tim perawatan dalam melakukan perbaikan. Kemudian yang kedua, jika ada kerusakan akan sulit diperbaiki. Mesin pembangkit listrik tenaga gelombang yang ditempatkan di laut seringkali sulit diakses untuk perbaikan. Kondisi cuaca yang tidak menentu, gelombang tinggi, dan lokasi yang jauh dari daratan dapat menyulitkan tim perawatan dalam melakukan perbaikan. Biaya dan resiko yang terkait dengan perbaikan di lokasi lepas pantai juga tinggi, memerlukan peralatan khusus dan tim yang terlatih. Hal ini bisa mengakibatkan waktu henti yang lama dan biaya tambahan yang signifikan. Penerapan wave energy. Agugadora Wave Farm milik Pelamis Wave Power adalah proyek energi gelombang komersial pertama di dunia yang terletak 5 km di lepas pantai Agugadora di Portugal. Peternakan ini mulai menghasilkan listrik sebesar 2,25 MW yang dihasilkan oleh 3 generator Pelamis pada bulan September 2008.